Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadiran teman-teman pada sore hari yang sudah meluangkan waktunya. Ya minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS sampai dengan pertemuan pemateri yang disampaikan sudah sampai pertemuan 8 ya. Hari ini insya Allah kita masuk ke pertemuan atau materi ke 9 dan ke 10. Sebentar. Jadi materi 9 dan 10 kita mulai masuk ke bahasan materi untuk bab 3 ya. Kalau yang pertemuan sebelum UAS itu adalah untuk materi-materi untuk bab 1 dan bab 2 proposal skripsi teman-teman. Nah, mulai setelah UAS kita akan masuk ke materi untuk teman-teman bisa mengerjakan bab 3 ya di proposal skripsinya. Nah, ini proposal skripsi, saya reminder lagi ya, isinya bab 1 sudah kita pelajari. Kemudian bab 2 juga sudah. Nah, sekarang kita akan masuk bab 3. Nah, ini materinya akan saya bagi dua. Ya, di minggu ini kita akan belajar mengenai jenis atau desain penelitian, kemudian variabel penelitian, dan juga definisi operasional dan pengukuran variabel. Dan selanjutnya populasi sampai dengan metode analisis data, itu insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, kita kembali lagi, bab 3 itu isinya adalah mengenai metode penelitian ya. Metode penelitian ya. Saya remind lagi bahwasanya metode penelitian secara definisi ya adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode yang ilmiah. Kemudian secara lebih luas lagi, Sugiono dalam bukunya tahun 2018 menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Ya, kemudian suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Ya, makanya apa yang berusaha diselesaikan adalah permasalahan. Ya, permasalahannya di mana? Permasalahannya yang sudah kita atau sudah teman-teman jabarkan di bab 1. Ya, lanjut di bab 3 isinya antara lain ada desain penelitian ya. Desain penelitian penyusunannya dilakukan setelah kita menetapkan topik ya atau judul yang sudah duduk ya permasalahan di bab 1. Maka mungkin memang yang paling sulit dalam pekerjaan skripsi adalah bab 1 karena masalahnya harus jelas, harus clear, harus duduk terlebih dahulu baru kita bisa ya melangkah ke tahap berikutnya itu dengan lebih mudah, dengan lebih lancar. Ya, kemudian desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti, gitu ya. Jadi apa masalahnya, ya, kemudian kenapa, dan juga bagaimana ya masalah tersebut akan diteliti. Yang goalsnya adalah tentunya akan kita usahakan untuk diselesaikan ya, atau akan kita beri masukan sebagai peneliti. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa diperlukan desain penelitian? Tentunya digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Kemudian juga desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, ya. Sehingga secara definisi desain penelitian adalah kerangka kerja ya atau yang akan kita lakukan, ya rencana untuk melakukan penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ya, jadi kira-kira kita mau ngapain nih setelah kita ketemu masalah ABCD misalkan di Bank Syariah cabang Bogor yang contohnya sering saya sampaikan gitu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya dengan adanya masalah tersebut kita gimana caranya nih untuk menyelesaikannya gitu. Sebentar ada yang baru join. Saya admit dulu. Oke, lanjut. Ini beberapa jenis desain penelitian. Jadi penelitian itu bisa kita desain ya. Ya, dan jenis desainnya itu macam-macam ya, tergantung tergantung kebutuhan kita gitu ya, tergantung masalah yang sudah kita define di bab 1 gitu ya. Nah, itu berpengaruh terhadap nanti rancangannya atau desainnya seperti apa gitu ya. Ini secara sebentar ini. Ini secara garis besar umumnya ada 3.
jenis desain penelitian. Yang pertama penelitian exploratory, jadi sifatnya adalah mengeksplor, ya. Secara teorinya dikatakan bahwasanya penelitian exploratory ini adalah desain riset yang lebih menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan. Hal ini khusus berguna untuk memecahkan masalah yang luas dan samar menjadi sub masalah yang lebih sempit dan yang lebih tepat. Umumnya di penelitian exploratory ini adalah masih jarang ada atau jarang ditemukan penelitian sebelumnya gitu, atau penelitian terdahulunya. Jadi kita memang benar-benar mengeksplor gitu ya, dari sedikit sumber literatur yang ada gitu ya, atau bahkan belum ada sama sekali atau dari nol nih, bisa dibilang nih baru kita yang neliti begini gitu. Nah itulah disebut dengan penelitian dengan pendekatan eksploratory ya, mengeksplor sesuatu yang masih jarang ya. Biasanya nanti desainnya adalah desain kualitatif gitu ya, tapi bisa juga campuran gitu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lanjut ada penelitian deskriptif ya. Penelitian deskriptif yaitu desain riset yang lebih menekankan pada penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau sejauh mana dua variabel berhubungan gitu ya. Kemudian yang ketiga, desain penelitian kausal sebab akibat, yaitu desain riset yang menekankan pada penentuan hubungan sebab dan akibat. Ya, detailnya ya ini secara rincinya ya. Jadi jenis penelitian dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan sifat eksplorasi ilmu, kemudian berdasarkan sifat eksplanasi ilmu, dan yang ketiga berdasarkan metode penemuan ilmiah ya. Yang pertama berdasarkan sifat eksplorasi ilmu, itu desain penelitian dibagi 2. Ada yang disebut basic research, ada yang disebut dengan apply research. Bedanya adalah basic research ini adalah penelitian dasar yang sudah pernah saya singgung waktu pertemuan di materi 3 dan 4 ya, bahwasanya basic research adalah penelitian dasar yang umumnya memang diteliti oleh mahasiswa ataupun dosen ya, ataupun ya akademisi gitu ya. Kita join. Lanjut ya, basic research ya biasanya teori banget gitu ya, jadi bersifat akademis. Artinya yang banyak meneliti di penelitian dasar ini adalah para mahasiswa dan para dosen gitu ya. Biasanya mereka menguji kembali sesuatu yang sudah diteliti ya, hanya saja mungkin waktunya yang berbeda, tempatnya ya, objek yang dijadikan sampel ya, objek penelitiannya beda gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan apply research atau penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini biasanya adalah studi kasus ya, pada benar-benar meneliti di satu perusahaan tertentu yang biasanya sifatnya itu adalah strategis. Jadi yang biasa melakukan apply research ini adalah konsultan-konsultan ya, yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, atau mungkin perusahaan sengaja ya memanggil ataupun mencari konsultan untuk membantu menyelesaikan masalahnya, atau dalam hal ini juga bisa membuat strategi ya untuk meningkatkan penjualan perusahaan misalkan gitu ya, atau untuk mengefisiensi SDM yang ada sekarang gitu ya, mungkin karena adanya teknologi ya, tambah lagi pandemi belum selesai gitu misalkan. Nah, perusahaan butuh penelitian yang terkait dengan SDM, terkait kondisi terkini. Nah, itu biasanya konsultan melakukan penelitian, itu yang disebut dengan apply research. Kemudian berdasarkan sifat eksplanasi ilmu dibagi menjadi 2, yaitu causal research dan non causal research. Ya, penelitian kausal ini yang biasa juga digunakan oleh mahasiswa, yaitu sebab akibat, yang biasanya ada variabel dependent dan juga variabel independent ya, atau variabel X-nya dan variabel Y-nya. Gitu, nanti kita lihat lebih detail di slide berikutnya. Kemudian non causal research bisa jadi pendekatannya deskriptif, bentuknya bisa jadi evaluasi strategi bisnis yang sudah dilakukan gitu ya, ataupun membuat semacam bisnis model kanvas gitu ya, dari satu perusahaan ataupun bank syariah cabang mana gitu misalkan ya. Nah, itu disebut dengan non causal research. Kemudian berdasarkan metode penemuan ilmiah dibagi 2, yaitu kualitatif riset dan kuantitatif riset. Nah, di kualitatif riset ya ini jarang ya mahasiswa melakukan kualitatif, tapi kalaupun ada biasanya tidak begitu disarankan karena kemungkinan waktunya akan memakan waktu akan lebih lama gitu ya.
dan juga memang sangat tergantung dengan pihak lain gitu ya yang mau dijadikan objek penelitian ataupun dijadikan sampel. Ya, dalam penelitian kualitatif itu hipotesis yang generating research ya, atau hipotesis menghasilkan riset ya. Jadi hipotesis yang ada yaitu menghasilkan penelitian, atau biasanya penelitian kualitatif itu malah nggak ada hipotesisnya. Jadi kita belum tahu nih tadi terkait dengan penelitian yang sifatnya eksplorasi ya, eksploratif. Nah itu bisa jadi ada hal yang memang belum pernah diteliti oleh siapapun gitu ya, oleh peneliti-peneliti terdahulu itu belum ada ya, sehingga kita lakukan dengan penelitian eksploratory dengan metode kualitatif ini, sehingga hipotesisnya nggak ada gitu ya. Nah beda kalau teman-teman menggunakan penelitian kuantitatif ya, yang kita jadikan soal UTS, yang terutama ini memang untuk mahasiswa gitu ya, pendekatan kuantitatif itu tentunya memiliki hipotesis yang tujuannya adalah ya untuk dites, hipotesis tersebut dites ya. Jadi sudah ada penelitian terdahulu tentang pengaruh X terhadap Y, itu udah ada gitu ya, hanya saja mungkin di waktu yang beda, di kasus di tempat yang beda gitu ya, itu bisa jadi hasilnya juga beda, makanya kita tes ya. Belum tentu kualitas pelayanan di Bank Syariah ya, Bank Syariah X cabang Papua itu berpengaruh terhadap pangsa pasar perbankan syariah secara nasional gitu. Nah, ya beda kasus juga dengan Bank Syariah di cabang Bogor misalnya. Jadi belum tentu sama gitu ya, walaupun variabel-variabelnya sama yang diuji. Nah, pengertian variabel itu sendiri apa sebenarnya ya? Ini variabel yang sering saya contohkan. Ya, ada persepsi konsumen ya, contoh variabel X-nya, misalkan X-nya kita ada 3 variabel, ada persepsi konsumen, ada jaringan kantor, ada kualitas pelayanan ya. Variabel dependennya ya itu adalah market share atau pangsa pasar Bank Syariah gitu ya. Nah, apa pengertian variabel-variabel ini ya? Jadi variabel itu adalah yang menurut Sugiono bahwasanya segala sesuatu yang bisa berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, kemudian variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Ini dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran ya, kurang lebih sasaran, objek ya, ataupun ya apapun bentuknya yang kemudian dianggap oleh peneliti, oleh kita sebagai penulis skripsi sebagai permasalahan ya, sehingga menarik untuk diteliti. Nah, itulah yang disebut dengan variabel ya. Sehingga variabel adalah fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi. Ya, kemudian jenis variabel ada 4 ya. Yang umum biasanya nih kalau model penelitiannya adalah X dan Y seperti ini ya. Nah, variabel X ini disebut dengan variabel independen, kemudian variabel Y disebut dengan variabel dependent ya. Ya, kalau secara definisi variabel independen atau contohnya di sini adalah variabel X ini ya. Itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen atau mempunyai hubungan positif ataupun negatif bagi variabel dependen lainnya. Jadi variabel independen ini ya sesuai dengan namanya independen, jadi berdiri sendiri ya, atau tidak bergantung terhadap variabel yang Y. Justru sebaliknya, market share adalah yang bergantung ya, tergantung daripada variabel X ya, baik X1, X2 maupun X3. Ini variabel dependen, variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Ya, jadi dalam kasus ya atau model penelitian seperti ini, tentu yang jadi permasalahan utamanya ya di contoh bab 1 yang sudah saya sampaikan, ini ada di pangsa pasarnya. Sebentar, mau join. Ya, kalau model penelitian gini, jadi awalnya itu harus dari variabel Y ya, masalah utamanya itu adalah variabel Y. Kemudian variabel X ya bisa didapat dari hasil prasurvei ya atau kuesioner awal kita sebar dulu kepada 20 orang gitu ya. Ternyata kemungkinan ya penyebab rendahnya market share ya Bank Syariah di Indonesia adalah karena persepsi konsumennya ternyata belum baik ya. Atau bisa juga ternyata dari hasil kuesioner kita nyebar ke 20 atau 30 responden, ternyata mereka bilang ternyata jaringan kantor atau jumlah cabangnya itu terbatas ya.
Atau yang ketiga, kualitas pelayanannya ya, karena mungkin dinilai bank konvensional lebih kualitas pelayanan lebih baik, lebih canggih dan seterusnya. Nah, kita ambil yang paling tinggi ya dari hasil prasurvei apa yang kita lakukan. Barangkali kita ajukan 6 pertanyaan. Ternyata yang paling tinggi adalah ketiga ini ya, persepsi konsumen, jaringan kantor, dan kualitas pelayanan. Nah, tiga variabel itulah permasalahan yang paling tinggi yang kita jadikan variabel independen gitu ya. Tapi masalah utamanya harus duluan ya, tadi variabel dependennya atau market share-nya. Ya, nih secara definisi balik lagi, variabel dependent yaitu variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Jadi masalahnya itu adalah variabel Y. Baru nanti kita jabarkan, kita breakdown faktor-faktor yang sekiranya menyebabkan kenapa si variabel Y-nya ini bermasalah. Ya. Kemudian ada istilah moderating variable. Ini secara definisi adalah variabel yang mempunyai dampak kontingensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan dependen. Variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ya, jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tapi ragu-ragu nih kita misalkan ya, kita meneliti X terhadap Y, tapi ragu-ragu ya, apakah hubungan antara X dan Y tersebut bisa berubah karena variabel Z gitu ya, maka variabel Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Ini ada contohnya nanti ya. Kemudian variabel intervening itu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung ya. Jadi variabel moderating dan intervening biasanya jadi semacam variabel perantara ya. Umumnya ini digunakan oleh mahasiswa yang jenjangnya lebih tinggi ya, mahasiswa S2 ataupun bahkan S3 gitu ya, dengan model penelitian yang lebih rumit. Ya, contohnya variabel intervening adalah ini ya, seperti di tengah-tengah. Ya, di sini ada keragaman. Contohnya di variabel X-nya ada keragaman pekerja ya, sebelah sini. Di sebelah kanan ada variabel Y-nya atau dependennya, ada efektivitas organisasi ya. Tapi bisa jadi peneliti kayaknya nggak yakin nih bahwasanya keragaman pekerja itu langsung berpengaruh terhadap efektivitas organisasi ya. Ternyata di penelitian terdahulu barangkali kita menemukan ternyata untuk menuju kepada efektivitas organisasi itu harus melalui sinergi kreatif misalkan. Ya, jadi kita tambahkan intervening variable di tengah-tengah gitu ya. Atau barangkali efektivitas organisasi ya, dengan adanya keragaman pekerja untuk kasus yang moderating itu perlu keahlian manajerial dulu ya. Jadi pekerjaannya beragam gitu ya. Kemudian kita mengharapkan ujungnya adalah efektivitas organisasi ya, tapi sebelum mencapai efektivitas organisasi ya bisa jadi keahlian manajemen itu mempengaruhi gitu ya, atau bisa memperkuat ya. Bisa memperkuat semakin baik ya keahlian manajerialnya, maka bisa jadi efektivitasnya akan juga lebih baik. Tapi kalau keahlian manajerialnya lebih rendah ya, maka efektivitas organisasinya juga bisa jadi akan lebih buruk gitu ya. Ini adalah contoh dari intervening dan moderating variable. Ini contoh yang lazim ya dalam penelitian skripsi S1 ya, umumnya hanya terdapat variabel independen dan variabel dependen ya, atau variabel X dan variabel Y. Kemudian ada hubungan antar variabel ya. Hubungan antar variabel dibagi menjadi 3 secara umum ya. Ada hubungan simetris, ada hubungan asimetris, dan ada hubungan timbal balik. Ya, jadi hubungan simetris pada intinya kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Kemudian kedua variabel merupakan akibat dari satu faktor yang sama. Kedua variabel saling berkaitan secara fungsional, di mana satu berada yang lainnya pun pasti di sana gitu ya. Nah, contoh di sini misalkan produk ya, itu mempengaruhi keputusan pembelian gitu ya. Jadi semakin produknya bagus, maka otomatis keputusan pembeliannya juga konsumen tuh akan bagus juga gitu ya. Tapi di sisi lain produk juga ternyata bisa mempengaruhi intensi pembelian ya. Intensi pembelian itu adalah baru keinginan ya, keinginan untuk beli. Kalau yang keputusan pembelian itu udah beli, tapi intensi ini baru mau. Tapi ternyata produk juga mempengaruhi intensi pembelian ya. Kalau produknya bagus, orang juga ingin beli gitu ya. Walaupun mungkin uangnya belum ada ataupun daya belinya belum ada. Ya, tapi produk ini sama-sama bisa mempengaruhi keputusan pembelian
ya, dan juga bisa mempengaruhi intensi pembelian. Jadi posisinya hubungan simetrinya adalah ini ya, seperti di gambar ya, Y1-nya adalah keputusan pembelian, Y2-nya adalah intensi pembelian. Nah, antara Y1 dan Y2 itu adalah hubungan simetri ya. Produknya ada di gambar yang X gitu ya. Kemudian hubungan asimetri. Ini ada satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Kemudian hubungan antar variabel di mana yang satu mempengaruhi atau disebut dengan independen dan yang lainnya dipengaruhi ya, dependent kausalitas. Ini yang umum yang kita gunakan seperti contoh tadi. Nah, inilah ya, hubungan ini disebut dengan hubungan asimetri ya, atau nyebrang ya. Tadi kalau tadi sesama variabel Y, nah yang ini ya dari variabel X ke variabel Y yang sama gitu ya. Kemudian ada hubungan timbal balik atau biasa juga ada yang teori lainnya menyebutkan ini sebagai hubungan resiprokal. Ini hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga dapat menjadi akibat ya. Artinya kadang-kadang variabel ini bisa jadi variabel X, tapi di lain penelitian bisa jadi dia sebagai variabel Y gitu ya. Nah, ini contoh misalkan reward ya atau penghargaan itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan ya. Semakin rewardnya diberikan oleh perusahaan atau oleh manajemen bagus, maka kinerja karyawannya juga akan semakin bagus gitu ya. Tapi sebaliknya, ternyata kinerja karyawan yang bagus itu juga mempengaruhi reward yang akan diberikan oleh manajemen ya. Jadi bisa reward mempengaruhi kinerja karyawan, bisa sebaliknya, bisa juga kinerja karyawan ya mempengaruhi reward yang diberikan gitu. Jadi kadang-kadang ya rewardnya bisa jadi variabel X, tapi di lain waktu, di lain penelitian gitu ya bisa juga menjadi variabel Y. Nah, ini disebut dengan hubungan timbal balik atau hubungan resiprokal. Ya, dalam penelitian ada istilahnya konsep. Ya, konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan objek secara abstrak. Ya, ini menurut Sujadi, bahwasanya konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan satu istilah atau rangkaian kata. Kemudian Singarimbun 2006 yang mengatakan bahwasanya konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ya, ada juga yang disebut dengan konstruk. Ya, jadi konstruk merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi daripada konsep. Ya, jadi konsep lebih abstrak lagi gitu ya. Kalau ini konstruk udah mulai kelihatan, udah mulai kegambar, gitu ya. Tingkatannya lebih tinggi sebelum nantinya akan menjadi teori. Ya, kemudian ada juga proposisi. Istilah proposisi itu pernyataan yang berkaitan dengan hubungan antara konsep-konsep yang ada dan pernyataan dari hubungan universal antara kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Ya, jadi ini teori banget ya. Gampangnya adalah ini semacam tingkatan ya. Jadi ada konsep, ada konstruk, ada proposisi yang inilah yang akan membentuk teori gitu ya. Jadi nanti dari konsep dulu, kemudian pelan-pelan ya makin banyak yang meneliti, semakin jelas, semakin terang, ini akan menjadi konstruk. Kemudian ya semakin banyak lagi, semakin kaya lagi metode cara menelitinya akan menjadi sebuah proposisi, sudah semakin universal, baru kemudian menjadi sebuah teori gitu ya. Jadi pembentukan teori adalah proses peningkatan abstraksi gitu ya, kurang lebih gambarannya seperti ini gitu ya. Dari konsep ya, konstruk, kemudian proposisi dan juga menjadi teori. Ya, kemudian di bab 3 juga ya, di bab 3 kita akan membuat definisi operasional variabel. Ya, apa itu definisi operasional? Ya, jadi ketiga ya atau keempat variabel yang sudah kita tentukan nih ya, contohnya X1, X2, X3 dan variabel Y-nya ini harus kita buat definisi operasionalnya. Ya. Kan di bab 2 tuh udah kita buat definisinya apa aja kan? Ya, pengertian dari persepsi konsumen, dimensinya apa aja, indikatornya apa aja, begitu juga jaringan kantor dijabarkan teorinya, ya, kualitas pelayanan dijabarkan teorinya di bab 2, begitu juga dengan market share atau pangsa pasar, itu juga kita jabarkan di bab 2. Ya, nah, setelah sudah kita tulis semua di bab 2, ya, berikut contohnya misalkan definisinya, jenis-jenisnya misalkan ya, kemudian dimensinya apa saja, indikatornya apa saja. Nah, kemudian itu yang dari berbagai teori yang sudah kita tulis ya, dari si A ya, dari peneliti si B ya, penelitiannya apa saja. Nah, kita di sini mendefinisikan ya, dalam penelitian kita
itu kira-kira pengertian yang akan kita gunakan, definisinya itu seperti apa ya. Ya misalkan ini persepsi konsumen gitu ya, kita kutip pasti teorinya banyak ya, ada teorinya Kotler dan Keller, misalkan ada teorinya apa yang dari peneliti lokal misalnya ya. Nah ini kita semacam membuat definisi baru, definisi sendiri yang itu akan kita jadikan dudukan ya untuk nanti mendevelop kuesioner dan juga menjawab pertanyaan penelitian gitu ya. Jadi secara teorinya definisi konseptual atau teoritis ya berdasarkan kesepakatan keilmuan, rumusan resmi, kamus dan lain-lain ya. Definisi operasional, definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasi kegiatan atau memberikan suatu operasional yang perlu diukur ya, yang diperlukan untuk mengukur variabel ya. Jadi nanti dari definisi ya turun menjadi dimensi, kemudian turun lagi menjadi variabel ya. Ini juga indikator-indikator yang akan kita jadikan pertanyaan di kuesioner ya. Kemudian juga akan diukur. Jadi kurang lebih ujungnya akan kayak gini ya kalau bingung nih. Ya. Jadi variabel contohnya nih X1-nya misalkan kualitas kehidupan kerja ya, definisinya sudah kita tentukan ya, udah kita buat di bagian atasnya misalkan gitu ya. Nah, kita buat tabel ya, tabel operasionalisasi variabel kualitas kehidupan kerja misalkan ya. Dimensinya apa aja tuh kira-kira? Sebentar ya. Ya definisinya apa aja tuh? Dari variabel kualitas kehidupan kerja. Ya dalam hal ini contohnya adalah pertumbuhan dan perkembangan, ada partisipasi, ada sistem imbalan yang inovatif, kemudian ada lingkungan kerja ya dimensinya. Nah kemudian indikatornya makin rinci lagi ya. Dari dimensi tadi indikatornya apa aja sih pertumbuhan dan perkembangan tuh dalam konteks kualitas kehidupan kerja gitu ya. Ternyata indikatornya adalah pengembangan karir tentunya ya, karena ini dalam konteks SDM-nya misalkan ya, SDM di bank syariah misalkan ya. Kemudian dimensi yang kedua partisipasi. Nah partisipasi ini indikatornya apa aja sih gitu ya, lebih turun lagi, di breakdown lagi, dijabarkan lagi, ternyata ada partisipasi pegawai ya, tapi juga ada partisipasi dalam bentuk komunikasi ya sebagai indikatornya ya. Begitu juga sistem imbalan yang inovatif ya, ini ada tentunya sistem imbalan yang inovatif yang dimaksudkan adalah kompensasi yang seimbang, jadi antara output ya atau pekerjaan yang sudah kita dedikasikan kepada perusahaan gitu ya, itu harus seimbang dengan input ya yang kita terima atau imbalannya gitu ya, equitable compensation gitu ya. Kemudian dimensi berikutnya adalah lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja indikatornya atau dijabarkan lagi menjadi dua hal ya. Lingkungan kerja mengenai kesehatan kerjanya, kemudian mengenai keamanannya ya, lingkungan yang aman gitu ya. Nah ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya bisa dari peneliti ya yang sudah meliti hal ini gitu ya. Jadi memang ada penelitian yang khusus mengembangkan gitu ya dimensi dan atau menentukan dimensi dan indikator dari suatu variabel gitu ya, ataupun bisa juga dari buku ya, beberapa case dari buku juga bisa ya. Kalau nggak ada bisa dicari di jurnal sumbernya dari mana gitu ya. Nah ini ya asal ya untuk level S1 sumbernya jangan mikir sendiri atau dari kita sendiri gitu ya, karena dinilai belum layak untuk menentukan dimensi dan indikator sendiri ya, harus dari sumber yang jelas gitu ya. Kemudian skala pengukurannya dalam hal ini adalah ordinal. Nah, ini yang ujungnya ya akan buat operasionalisasi variabel seperti ini, baru kita balik ke teori ya biar nggak bingung. Ya, tadi definisi sudah kita buat, sudah kita tentukan ya. Oke, definisi sudah kita tentukan tadi. Nah, nih skala pengukurannya dicontoh, dia bilang skala pengukurannya adalah ordinal. Nah, ternyata skala ya, desain skala pengukuran itu macam-macam ya. Ya, ada nominal, ada ordinal, ada interval dan ada rasio yang umum ya. Ya, kalau secara pengertian ya kita balik ke pengertian dulu. Pengertian adalah sepakat ya, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Kemudian juga skala pengukuran tentunya untuk memilih skala yang sesuai haruslah ya dilakukan suatu proses evaluasi. Ya, dalam hal ini yang harus diperhatikan ada dua hal, yaitu validitas dan reliabilitas ya. Jadi istilahnya mungkin kalau kita makan
spaghetti gitu ya. Itu kan enaknya pakai pakai garpu misalkan gitu ya. Ya walaupun juga bisa, tapi mungkin atau berkali dinilai kurang pas gitu ya. Jadi ya masalah penelitian ya terutama dalam hal metode itu adalah poin utamanya dinilai adalah masalah ketepatan ya penggunaan metode dan penggunaan alat analisis gitu ya. Tadi kalau kita makan mie mungkin lebih enak pakai atau makan spaghetti lebih enak pakai garpu gitu ya. Tapi bukan berarti pakai tangan nggak bisa gitu ya. Pakai tangan bisa tapi mungkin dinilai kurang pas, jadi levelnya akan lebih rendah. Nah ini pentingnya kita memahami karakteristik ya masing-masing jenis atau desain penelitian, dan juga termasuk di dalamnya adalah skala pengukuran ini gitu ya. Nah ini desain skala ada 4, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Di mana pengertiannya skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja ya. Jadi contoh ya untuk mengkategorikan ya wanita dilambangkan dengan angka 1, laki-laki ya dilambangkan dengan angka 2 ya, hanya sekedar membedakan aja. Kalau yang ngisi kuesioner laki-laki maka kita tandai 2 gitu ya, kalau yang wanita kita tandai 1. Kemudian ada skala ordinal ya. Skala ordinal itu adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Akan tetapi ya, ini kata kuncinya yang membedakan ya, akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan belum jelas ya. Contohnya ya misalkan kalau kita disuruh ya kasih peringkat supermarket berdasarkan kualitas pelayanannya ya, ada Hero, ada Giant, ada Matahari, misalkan ada Hari-Hari ataupun Tip Top gitu ya. Nah kita buat peringkat, itu mungkin favorit kita Hero ya misalkan ya, kedua Hari-Hari, ketiga Giant, ya keempat Tip Top, kelima Matahari, misalkan demikian ya. Nah tapi kita belum tahu ya, atau belum dapat menggambarkan bedanya Hero ke Hari-Hari itu antara 1 sama 2 tuh sangat subjektif gitu ya. Kita belum bisa ukur dengan presisi ya, dengan pas banget gitu ya. Atau dari 2 ke 3 antara Hari-Hari dan Giant mungkin ya belum bisa kita ukur secara presisi bedanya gitu ya. Hanya secara spontanitas gitu ya. Kita menilai bahwasanya Hero di nomor 1, Hari-Hari di nomor 2 misalkan gitu ya. Nah, kemudian skala interval. Nah, skala ordinal ini tadi ya. Skala ordinal ini yang digunakan di dalam contoh ya untuk membuat kuesionernya, indikator. Nah, kenapa di sini pakai ordinal? Nah, karena nanti kan ada skala pengukurannya ya. Jadi kita tanya misalkan nih pengembangan karir ya indikatornya ya, maka pertanyaan kuesionernya adalah misalkan apakah Anda sebagai karyawan merasa terdapat pengembangan karir yang baik di perusahaan atau di bank syariah ini gitu ya. Nah, kan karyawan akan menjawab tuh, kita kasih pilihan 5, misalkan 5 skala ya, skala Likert ya, mulai dari sangat tidak setuju ya, kemudian tidak setuju, kemudian 3 ragu-ragu, kemudian keempat setuju, dan kelima sangat setuju misalkan ya. Nah, tapi antara sangat setuju ke setuju itu jaraknya belum bisa kita definisikan ya kan, atau antara setuju dengan ragu-ragu itu juga jaraknya seberapa jauh itu masih agak ngawang gitu ya, belum jelas gitu ya. Nah maka kita yang lebih tepat ya dinilai adalah kita pakai skala ordinal atau skala yang ini ya tadi ya. Kalau interval ini sama juga, skala masalah angka yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan ya, dan jarak ataupun interval antar tingkatan sudah jelas namun belum memiliki nilai nol yang mutlak ya. Contohnya adalah skala pada termometer, jelas ya, antara suhu 28 dengan 29 ya bedanya 1 derajat ya, 29 ke 30 bedanya 1 derajat. Sama juga pada jam ya, jam 2 ke jam 3 bedanya 1 jam, jam 3 ke jam 4 itu bedanya juga 1 jam, dan seterusnya. Begitu juga dengan tanggal ya, sudah jelas beda 1 hari ya, sama-sama 1 hari, sama-sama 24 jam gitu ya. Nah ini adalah kalau sudah tepat ya, sudah bisa diukur ya secara jelas, maka pakai skala interval ya. Kemudian ada juga skala rasio ya. Skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan yang sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak ya. Contoh berat badan, pendapatan, hasil penjualan, ataupun skala rasio ini biasa digunakan oleh teman-teman yang meneliti tentang keuangan ya. Jadi yang skripsinya mungkin mau menilai rasio ya, rasio keuangan di bank syariah ya, misalkan contohnya rasio BOPO ya, beban operasional ya per pendapatan operasional. Nah itu bisa jadi skala yang digunakan adalah skala rasio ya, jenisnya ini di sini ya, skala pengukurannya adalah skala rasio ya. Tapi karena yang ini misalkan dari sisi
di bank syariah tapi terkait dengan sumber daya manusianya atau karyawannya, ya maka lebih tepat ya dinilai menggunakan skala pengukuran ordinal ya. Jadi masing-masing skripsi itu bisa jadi ya metodenya berbeda, kemudian juga ya termasuk di dalamnya skala pengukuran, dimensi dan indikator tentunya bisa jadi boleh jadi ya sangat-sangat berbeda gitu. Maka ya memang dibutuhkan ya pengerjaan ya skripsi yang fokus, yang benar-benar dipahami oleh mahasiswa itu sendiri gitu ya. Kita paham masalahnya apa, ya mau meneliti apa dengan cara apa gitu ya. Tentunya nanti juga idealnya tentunya ada dosen pembimbing yang mendampingi gitu ya. Karena memang ini tidak bisa tidak bisa sama ya antar satu teman dengan teman lainnya. Mungkin ujian mata kuliah lain bisa nyontek gitu ya, tapi dalam mata kuliah ini ataupun nantinya ya dalam bentuk skripsi tentunya tidak bisa sama antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Nanti juga akan dicek plagiarismenya ya, ketahuan ya sekarang kalau kopas di internet ya dari sumber dari mana itu ya, tingkat kopasnya itu bisa ketahuan ya, apakah 40% ya atau bahkan 70% gitu ya. Jadi banyak juga yang hati-hati ya, karena khawatirnya nanti akan menggugurkan ya kalau udah lulus gitu ya ternyata plagiarismenya bermasalah. Nah itu bahaya gitu ya. Jadi mending memang dikerjakan dari awal ya, mumpung baru awal sekali ini ya, jadi dikerjakan dengan baik ya, dengan sabar, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ada gitu ya. Ya mungkin itu materi kita sore hari ini ya. Kita ya bahasan kalau yang telat join, jadi kita di hari ini bahas materi di bab 3 ya untuk metode penelitian ya. Kita sudah bahas jenis atau desain penelitian, kemudian jenis-jenis variabel, kemudian definisi operasional dan pengukuran variabel gitu. Nah tinggal insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga metode analisis data gitu ya. Mungkin ini ya pengantar dari saya di materi atau pertemuan sore hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ya. Nanti materi akan saya share di WAG, kemudian juga insya Allah link recordingnya ya. Semoga ya kalau berhasil seperti biasa saya masuk atau saya upload ke YouTube saya gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanya, diskusi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang perihal variabel tadi Pak, bisa tolong dijelaskan lagi Pak? Variabel. Dari baru join. Nah, variabel ya. Saya sharing dulu. Sudah kelihatan lagi ya PPT-nya ya? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi variabel, nah ini kalau ngikutin ya perkuliahan dari awal, ya saya kasih contoh ya judul penelitian atau skripsi, yaitu pengaruh persepsi konsumen, jaringan kantor, dan kualitas pelayanan terhadap market share bank syariah gitu ya. Nah ini ya poin-poin yang saya warnai itu ya, persepsi konsumen, jaringan kantor, kualitas pelayanan, dan market share itu adalah yang disebut dengan variabel. Nah variabelnya itu didapat dari mana gitu ya. Nah kita ingat sekali lagi variabel itu ya kita mulai dari masalah gitu. Masalahnya itu akan kita jadikan sebagai variabel dependent atau variabel Y. Jadi justru kebalik, bukan X-nya dulu yang kita cari tapi variabel Y-nya dulu. Inilah sumber masalahnya. Ya, misalkan kita temukan di artikel-artikel ataupun di buklet OJK, ternyata kok pangsa pasar bank syariah masih di kisaran 7%. Ya, sedangkan negara tetangga itu Malaysia ya sudah sampai 30% ya, bahkan menuju imbang gitu 50-50. Nah, kita masih jauh 10% aja belum lewat gitu. Nah, ini kan menjadi satu masalah ya bagi perbankan syariah nasional. Gitu. Nah, maka ini yang akan kita coba angkat masalah ini ya. Nah, masalah yang sudah kita tentukan ini kita jadikan variabel Y dulu. Ya, kita jadikan variabel Y atau variabel dependent
Nah, nantinya ya penyebab pangsa pasar atau market share bank syariah masih 7% itu kan penyebabnya macam-macam ya. Mungkin kalau kita jabarkan bisa ada 10, ada yang bilang 15 hal gitu yang menyebabkan gitu ya. Nah, kita limitasi atau kita batasi masalah cakupan penelitiannya gitu ya. Ya katakanlah kita ambil tadi kalau isunya adalah perbankan syariah nasional ya. Nah, kita nggak mungkin juga seluruh bank syariah kita teliti ya. Apa karena waktu ya, karena dananya ya, apa karena ini untuk S1 gitu ya. Mungkin kita hanya meneliti Bank Syariah BSI cabang Bogor misalkan ya. Kita hanya meneliti di BSI cabang Bogor ya. Kita lihat market share tadi bermasalah secara nasional. Nah, kita sebar kuesioner lagi tuh di masyarakat lah sekitaran Bogor. Kenapa kok masih jarang orang yang nabung atau punya akun di Bank Syariah gitu ya. Nah, kita sebar ya, caranya salah satunya adalah kita sebar ya kuesioner prasurvei, anggaplah kepada 30 orang aja misalkan ya, sebagai studi pendahuluan ya. Ini belum kuesioner yang untuk olah data nanti ya. Kalau nantinya akan sebar kuesioner lagi yang mungkin jumlah objeknya ya yang akan ngisi kuesioner kita mungkin ratusan gitu ya. Tapi ini studi awal dulu. Studi awal ternyata dari 30 responden ternyata 3 perihal ini nih ya. Tadi kalau penelitian ataupun textbook mungkin bilang penyebab market share masih rendah itu ada 15 item atau 10 item ya, tapi ternyata 3 yang tertinggi di Bank Syariah BSI cabang Bogor adalah orang-orang itu pada ngisi 30 orang itu yang paling tinggi adalah persepsi konsumen karena belum paham misalkan ya, kemudian jaringan kantor atau cabangnya dinilai sedikit ya, ataupun kualitas pelayanannya dinilai lebih kurang lah daripada dengan bank konvensional, mungkin teknologinya dan seterusnya lebih canggih. Nah, maka 3 yang tertinggi ini, masalah tertinggi di sekitaran Bogor ini, itulah yang kita jadikan variabel independen. Ya, nah ini secara contohnya dulu ya, biar ke gambar nih, variabel itu kurang lebih ketemunya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita balik ya ke definisi variabel itu apa, ya dikatakan menurut Sugiono, variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bentuknya bisa apa saja, ya, yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, kemudian juga variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran. Jadi objek ataupun sasaran ataupun fenomena nih, masalah yang kita atau yang peneliti tangkap ya dalam satu cakupan wilayah ataupun organisasi gitu ya. Kita menemukan tadi misalkan di Bank Syariah BSI Bogor, yaitu kita menemukan fenomenanya itu market share Bank Syariah nasional rendah. Kemudian kalau kita bawa ke sekitaran wilayah Bogor, ternyata penyebabnya tuh orang-orang masih awam ya, masih menganggap kualitas bank syariah kurang, jumlah cabang sedikit gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita jadikan fenomena tadi jadi pusat perhatian kita untuk diteliti lebih lanjut gitu ya. Mungkin kita ngasih pertanyaannya atau untuk peringkatnya tuh 10 tadi ya, 10 penyebab kurangnya market share atau 15 gitu ya. Tapi karena keterbatasan penelitian kita harus batasi, jangan banyak-banyak, kita hanya pilih 3 tertinggi gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya, itu namanya batasan penelitian, memang harus kita batasi ya. Kemudian secara teorinya variabel ada berbagai jenis, ada independen, ada dependent, ada moderating, ada intervening ya. Hanya yang lazim ya di strata 1 atau di sarjana yang untuk S1 itu umumnya adalah variabel independen dan dependent aja nih ya, atau variabel X dan variabel Y. Tapi perlu diketahui ya, untuk studi yang lebih tinggi ataupun juga S1 boleh aja, silakan ya kalau mau ya. Ya, itu ada istilah variabel moderating dan variabel intervening. Nah, apa ini 2 variabel yang mungkin baru kita dengar belakangan ya, moderating dan intervening? Itu adalah variabel yang adanya di tengah-tengah nih ya. Kalau contohnya nih ya, ini variabel X-nya atau variabel independennya adalah keragaman pekerja ya. Y-nya atau variabel dependennya itu di ujung ada efektivitas organisasi gitu ya. Nah, tapi ya banyak penelitian ternyata, misalnya kita studi jurnal, kita baca jurnal banyak, kita baca buku banyak gitu ya, ternyata keragaman pekerja ini nggak bisa langsung mempengaruhi efektivitas organisasi gitu ya. Ya barangkali ya kita ada baca di salah satu literatur, oh ternyata itu perlu diperkuat dengan ya dimoderating oleh keahlian manajerial gitu ya. Jadi tergantung nih manajerialnya, manajemennya, bos-bosnya ya. Pekerjaannya beragam, tapi kalau manajemennya ahli ya, walaupun pekerjaannya beda-beda ya, bisa jadi itu organisasi tetap efektif ya, efektivitas organisasi gitu ya. Tapi kalau keahlian manajerialnya rendah gitu ya,
Nah, itu juga akan mempengaruhi efektivitas organisasinya. Gitu. Jadi nggak langsung dari keragaman pekerja kepada efektivitas organisasi. Tapi balik lagi tergantung keahlian manajerial nih ternyata. Maka ditaruhlah di sini sebagai moderating variable. Ya, atau di yang kasus intervening ya dinilai sama keragaman pekerja nggak bisa langsung kepada efektivitas organisasi gitu ya. Maka harus ada variabel perantara dulu sebelumnya ya, yaitu sinergi kreatif dulu ya. Jadi harus ada sinergi antara pekerja ya dan seluruh tim gitu ya. Nah, baru bisa diukur efektivitas organisasi gitu ya. Nah, ini ya kemudian lagi nah ini di dalam teori moderating variable, jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel X terhadap Y, tapi kita ragu-ragu nih apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z gitu ya, maka Z dapat dianalisis atau bisa ditambahkan nih ya. Jangan-jangan sebelum menuju variabel Y ada variabel Z dulu di tengah-tengahnya, kita tambahin tuh ya moderator di moderating variable ya. Dan juga bedanya moderating ini sifatnya hanya memperkuat atau memperlemah, sedangkan intervening ya itu bisa menyebabkan keragaman pekerja itu berpengaruh ya secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Ya, jadi moderating sifatnya nanti kalau dianalisis itu hanya memperkuat atau memperlemah efektivitas organisasi gitu ya. Misalkan keragaman pekerja ya keahlian manajerialnya di sini ternyata memperkuat efektivitas organisasi atau memperlemah ya, semakin ahli ternyata semakin gak efektif gitu ya, atau sebaliknya ya. Kalau sesuai teori harusnya semakin ahli manajerialnya maka organisasinya akan makin efektif gitu ya, memperkuat gitu ya. Tapi kalau intervening bisa memutus ya, bisa menyebabkan ya variabel keragaman kerja itu tidak langsung berpengaruh terhadap efektivitas organisasi ya. Barangkali harus lewat sinergi kreatif dulu, makanya dipotong di tengah di sini. Jadi nggak bisa langsung gitu ya. Kalau moderating bedanya dia hanya memperkuat atau memperlemah. Tetapi yang umum tadi variabel independen langsung ke variabel dependent ya. Dari X langsung ke Y. Tapi kalau model penelitian yang begini bagus juga ya. Ya bisa langsung untuk lanjut level S2 misalkan gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Cukup. Terima kasih. Ya, yang lain ada lagi? Pak, maaf izin bertanya. Ya, silakan, Yunika. Itu kan tadi ada variabel independen ya Pak? Ya. Ya, itu apakah harus 3 atau boleh kurang dari 3? Ya memang nggak ada standar bakunya ya. Tapi umumnya ya kalau Pak mau nilai A gitu ya, syaratnya adalah variabelnya biasanya X-nya minimal adalah 3, Y-nya adalah 1. Itu keumuman aja, konsensus umum aja. Modelnya begitu 3, 1 gitu ya. Itu untuk dapat A. Ya bukan berarti 2, 1 nggak boleh. Boleh aja silakan 2, 1. Tapi akan berpengaruhnya kepada nilai ya. Mungkin nilainya hanya B+ gitu misalkan seperti itu ya. Jadi nggak ada ketentuan baku, hanya saja tentunya semakin banyak ya atau semakin kompleks model penelitian maka akan dinilai kan rumit. Kemudian peneliti berarti berusaha memecahkan masalah yang rumit. Nah, itu tentunya bobot nilainya akan semakin tinggi. Begitu, Kak. Oh, iya Pak. Jadi usahakan 3 karena memang nantinya pada saat analisis data dan seterusnya itu nggak akan beda jauh ininya ribetnya gitu. Jadi jangan takut 2 3 kebanyakan gitu ya. Antara 2 dan 3 itu nggak terlalu beda gitu, karena sekalian aja per surveinya kan kita udah nyebar 5 pertanyaan gitu ya, kita ambil 3 paling atas saja gitu ya, daripada 2 paling atas gitu kan tanggung tambah 1 lagi gitu, itu nggak akan beda lama. Ada lagi?